Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kuping kita, lisan kita untuk membicarakan sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Makhluk yang paling dikasihi oleh Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua hal yang terhubung dengan Rasulullah semuanya indah, baik kelahirannya, baik masa mudanya, baik yang kita baca saat ini bab 4, yaitu mengenai masa kecilnya Rasulullah, baik ketika beliau menerima wahyu, baik kehidupan bersama para sahabatnya, baik seluruh keadaan yang terhubung dengan Rasulullah, baik para sahabatnya, tabi'innya, keturunannya, ahlul bait, semuanya indah ketika terhubung dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bacakan di bab keempat dan kami tulis di dalam buku kami Kisah Sang Rasul, yang mana dari halaman 29 sampai kepada halaman 42 mengenai masa kecil Nabi dan berbicara tentang siapa saja yang terkait dengan masa kecilnya Rasulullah. Maka kami nyatakan bahwa pengasuh dan pemomong pertama baginda Nabi Muhammad SAW adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak yang diwariskan oleh ayahnya Abdullah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad SAW memiliki harta, karena dulu pada zaman dahulu budak itu termasuk daripada harta. Yang mana Ummu Aiman ini berasal dari Habasyah, berasal dari Ethiopia sekarang. Tapi subhanallah, kalau kita lihat apalah arti seorang budak pembantu, mungkin kalau zaman sekarang pengasuh, mungkin orang-orang lupa sama pengasuhnya. Tapi Rasulullah SAW pengasuhnya diingat siapa? Sampai 1300 tahun orang masih ingat mbaknya Rasulullah. Kalau kita mungkin kalau mbak ini bisa ganti-ganti tahun-tahun, apalagi di Jakarta nih, setiap tahun bisa ganti kita. Tapi Rasulullah SAW diingat terus abadal abidin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, dan juga dinikahkan oleh baginda Rasulullah dengan salah satu sahabat, yaitu Zaid bin Harithah. Dapat anak namanya Usamah bin Zaid, yang termasuk anak kecil yang disayang oleh baginda Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menyayangi Hasan dan Husain, Rasulullah juga sayang kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Ini saking pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai perempuan yang menyusui Nabi Muhammad sebelum yang kita kenal, Halimah As-Sa'diyah. Ini Halimah As-Sa'diyah terkenal sekali di dalam buku-buku sirah. Sebelumnya ada yang menyusui Rasulullah, yaitu Thuwaibah Al-Aslamiyah. Mau tahu siapa Thuwaibah Al-Aslamiyah ini? Thuwaibah Al-Aslamiyah ini merupakan budak atau pembantu daripada Abu Lahab. Abu Lahab nih pamannya Rasulullah, jangan salah loh. Abu Lahab nih pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Tapi subhanallah, Allah masih memberikan satu keringanan azab bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Yang mana pernah diceritakan di dalam beberapa kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Al-Bukhari, ketika Abu Lahab meninggal, bahwa Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Abu Lahab, bermimpi melihat Abu Lahab dalam keadaan yang sangat teruk, yang sangat buruk. Maka Al-Abbas pun bertanya, azab apa yang menimpa kamu wahai Abu Lahab? Abu Lahab menjawab,
wahai Abbas, ketahuilah aku telah tertimpa azab yang teramat pedih, kata. Kecuali aku mendapatkan keringanan. Bahkan Al-Habib Umar di dalam maulidnya menyatakan bahwa Abu Lahab ini mendapat keringanan di setiap hari Senin. Karena apa? Karena hari Senin hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Gara-gara Abu Lahab pernah senang waktu lahirnya anaknya Abdullah, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Senang orang yang hada ma'al kufri, kata Habib Umar dalam maulidnya, dalam maulid dia ulama, hada ma'al kufri fa kaifa min dhi qalbin yamtali imana. Ini orang yang dia kafir, mengingkari Allah. Bagaimana kalau seandainya senang terhadap maulidnya Rasulullah, senang terhadap Nabi Muhammad SAW dari hati orang yang memiliki keimanan kepada Rasulullah. Makanya air daripada keimanan itu adalah cinta. Makanya kita dipupuk cinta kita sama para alim ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disiramin tuh kita pakai maulid, disiramin kita pakai amaliyah solawat, disiramin kita pakai qasidah. Biar apa? Biar nih iman kita makin tumbuh besar, makin tumbuh kuat berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita mau nyatakan cinta sama Rasulullah, iman sama Rasulullah, tapi nggak punya rasa cinta? Ini kebalik nih. Mau beriman sama Rasulullah tapi nggak punya rasa cinta. Wah, kata para sahabat, cintanya sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para alim ulama menjelaskan bahwa kemuliaan ini yang didapat juga bukan karena dia membebaskan Thuwaibah. Akhirnya Abu Lahab ini saking senangnya dia bebaskan nih budak. Karena apa? Dengar kabar katanya Rasulullah itu lahir, anaknya Abdullah ini lahir. Abdullah ini saudaranya Abu Lahab. Begitu dengar kabar itu, wah, alhamdulillah, senangan dia, mungkin dia kesenangan dengan bahasanya dia, wallahu alam. Senangan dia bebaskan ini budak Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini kata ulama bukan gara-gara itu, bukan gara-gara dia senang gara-gara ngebebaskan itu, enggak, karena senangnya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dapat keringanan azab berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata. Nah, ini kemudian cerita yang dari halaman 31 setelah membahas tentang siapa saja yang memomong dan mengasuh Rasulullah, kami masuk ke dalam pembahasan orang yang ditinggali rumahnya oleh Rasulullah. Ya, ini Rasulullah SAW, beliau berpindah tempat dari Mekkah Al-Mukarramah, pindah ke Badui, pindah ke desa. Badui itu namanya desa. Nah, itu. Dan memang tradisinya kaum Quraisy itu menyerahkan anak-anak mereka kepada pemomong-pemomong dari Badui. Kenapa? Karena orang-orang Badu, orang-orang desa itu, mereka bahasa Arabnya fasih. Bahasa Arabnya fasih, sehingga dipindahkan tuh. Banyak para bayi-bayi itu dibawa sama orang-orang. Akhirnya sampai usia 3-4 tahun baru dipulangkan lagi ke orang tuanya. Dan kafilah yang datang waktu itu, di waktu kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, datang daripada Bani Sa'ad. Dusunnya agak jauh, desanya itu agak jauh dari kota Makkah. Mereka kadang-kadang kalau datang naik unta, naik keledai gitu, menuju kota Makkah. Ada sepasang suami istri, yaitu Harith bin Abdul Uzza dan juga Halimah As-Sa'diyah. Nah, Harith ini naik unta dan Halimah ini naikin keledai. Untanya kurus, keledainya kurus, hampir patah tulangnya ini. Dinaikin sama Halimah As-Sa'diyah sama Harith bin Abdul Uzza. Pengen cepet-cepet sampai Mekah, karena ini mohon maaf, Harith bin Abdul Uzza sama Halimah As-Sa'diyah ini tahunnya lagi tahun sempit nih, lagi kesusahan, lagi kondisinya lagi nggak bagus. Wah, kata. Akhirnya
Mereka sampai ke kota Mekah berharap ada bayi dari bangsawan Arab yang mana bisa mereka asuh, bisa mereka dapatkan bayaran yang tinggi. Akhirnya sampai di kota Mekah, Halimah ini was-was, cemas. Karena apa? Karena sebagian daripada perempuan-perempuan kafilah Bani Sa'ad ini udah duluan. Sehingga yang diambil mereka kalau duluan bisa milih nih bayi-bayi yang anaknya orang kaya yang mana nih yang duluan. Karena apa? Karena kalau orangnya berduit, orangnya kaya gitu, bayarannya juga tinggi. Akhirnya setelah mereka kesana kemari mencari, bertemu dengan Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bertanya, "Siapa engkau?" Halimah menjawab, "Saya wanita dari kalangan Bani Sa'ad." Maka Abdul Muttalib bertanya, "Siapa namamu?" Dijawab, "Halimah." Maka Abdul Muttalib pun menyapa Halimah, "Selamat, semoga kesenangan selalu tercurahkan kepadamu, wahai Halimah. Aku memiliki seorang putra ataupun cucuku yang yatim, dan aku telah menawarkan kepada seluruh wanita Bani Sa'ad untuk mengasuhnya. Tetapi mereka berkata, apa yang kami bisa dapatkan daripada bayi yang yatim?" katanya. "Kami ini berharap dikasih uang ataupun dikasih pendapatan oleh bangsawan-bangsawan yang kaya, ayah-ayah bayi yang kami asuh. Gimana kami mau mengasuh bayi tersebut nggak punya ayah, seorang yang yatim?" Akhirnya Sayyidina Abdul Muttalib dengan memelas meminta kepada kepada ibunda Halimah, "Wahai Halimah, apakah engkau mau nih untuk mengasuh dan menyusui? Semoga engkau akan berbahagia dengan bayi ini." Akhirnya Halimah ini nggak langsung mutusin, tapi dia pengen musyawarah dulu. "Boleh nggak aku musyawarah nih, nanya dulu ke suami," katanya. Karena ini juga keputusannya suami, katanya. "Boleh," kata Abdul Muttalib, "silahkan," katanya. Akhirnya bergegas Halimah nemuin suaminya. Begitu nemuin suaminya ternyata nyampaikan kepada Halimah, "Wahai Halimah, ambil aja bayi itu, niscaya Allah akan berikan keberkahan bagi kita." Oh subhanallah, ketika Halimah nyamperin Abdul Muttalib nungguin kakeknya Rasulullah nih, nungguin Halimah. Akhirnya Halimah datang ngomong, "Bawa ke sini," katanya, "bayinya. Ana pengen lihat bayinya." Berubah langsung wajahnya Abdul Muttalib nih, girang. Kenapa? Karena ini seluruh perempuan Bani Sa'ad ditawarin untuk mengasuh bayi Nabi Muhammad SAW, pada nggak mau. Tapi Allah sengaja tungguin nih Halimah nih buat mengasuh daripada bayi Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke kamar yang mana di situ ada bayi Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itu juga Halimah melihat bayi yang sangat luar biasa, yang berselimutkan pakaian putihnya kayak susu, dan di bawahnya terbentang sutra berwarna hijau sallallahu alaihi wasallam. Langsung begitu masuk melihat bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aroma misik itu semerbak kemana-mana, luar biasa. Halimah pun jadi takut, jadi punya kayak ada rasa wibawa yang merasuk ke dalam dirinya begitu memperhatikan sang bayi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu. Saking indahnya nih bayi, saking agungnya nih bayi. Langsung Halimah meletakkan tangannya di atas dada daripada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi itu pun tersenyum dan mulai membuka kedua matanya, seraya keluar daripada kedua bola matanya cahaya yang menembus langit. Halimah pun langsung mencium bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang di antara kedua matanya dan membawanya. Dan sebenarnya ini Halimah membawa bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak menemukan selain itu. Memang tapi Allah yang pilih, Allah yang siapin, udah nggak ada bayi lagi di Mekah nih yang mau dibawa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu keadaan Halimah nih, kalau saya boleh pinjam kata-katanya, perempuan yang langsing ya, kurus. Kalau orang kurus tuh kadang nggak memiliki daripada ASI yang cukup. Padahal tugas dia adalah memberikan ASI bagi sang bayi. Tapi subhanallah, begitu ia mendekatkan daripada
susunya terhadap Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Seketika susunya membesar dan air susunya mengalir deras untuk dihisap oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diminum dengan kenyang dan dia sendiri heran. Padahal selama ini kalau dia, saya mohon maaf saya pinjem bahasanya, kalau netein anaknya sendiri, anaknya kadang nggak ngerasa ibunya nih ngeluarin susu. Tapi begitu ada Nabi Muhammad SAW bersama dengan Halimah, maka seakan-akan susunya deras mengalir. Selalu anaknya dengan Nabi Muhammad SAW tidur dalam keadaan kenyang. Selalu dalam keadaan kenyang berkat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia ngerasa aneh, luar biasa, luar biasa. Keadaan yang belum pernah dia dapetin. Dan ketika dalam perjalanan juga ada hal yang aneh, yang mana keledainya Halimah yang capek tadi, yang udah susah ketika menuju ke kota Mekah, untanya juga yang capek tadi itu menuju kota Mekah, tiba-tiba pulang membalap daripada perempuan kafilah Bani Sa'ad semuanya. Lebih cepat dari mereka semuanya. Perginya paling telat, pulangnya paling duluan. Sampai-sampai anak-anaknya Halimah nih seneng. Kenapa ya saking senengnya? Karena yang paling pertama nih abah sama uminya pulang. Padahal abah sama uminya dibawa unta sama keledai yang udah taab, yang udah susah. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW, itu keledai sama untanya kayak balapan jalannya, membawa daripada bayi yang suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai teman-temannya Halimah ngomong, "Woi Halimah, pelan-pelan," katanya. "Gesit banget keledaimu ini," kata dia. "Kok cepet banget larinya kayak kuda," kata dia. Sampai-sampai kita bingung, kata dia. "Gimana kok bisa begini," kata dia. "Ente paling lambat kalau mau ke Mekah," kata dia, "tiba-tiba pulang paling duluan," katanya. Dan Halimah pun merasa bingung gitu dapetin ini. Dan subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh suaminya, niscaya akan ada keberkahan melalui sang bayi ini sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya Halimah ini berubah drastis sampai-sampai mereka punya daripada onta-onta ini, ontanya dia itu selalu punya air susu, jadi bisa diperah terus. Dan juga kambing-kambingnya Halimah ini, kambingnya paling gemuk di antara kambingnya kafilah. Padahal rumput yang dimakan sama rumputnya, tapi kalau kambingnya Halimah, kambingnya Masya Allah gemuk-gemuk, bagus-bagus gitu, kulitnya indah-indah, susunya diperah mulu berkat Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Wah, kata, nah, ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan melalui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengenai tumbuh kembangnya Rasulullah, Halimah menyatakan bahwa ketika bulan kedua dari kelahirannya itu sudah dapat menggapai berbagai macam penjuru. Bayi Nabi Muhammad itu udah gesit. Kalau kita nih bayi baru 2 bulan kali masih tidur terus gitu. Tapi Rasulullah bayinya aja udah gapai sudut-sudut daripada sudut rumah. Ketika bulan ketiga udah bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Bulan ketiga. Bulan keempat bisa memegang dinding sambil berjalan. Luar biasa daripada. Bulan kelima dapat berjalan dengan lancar. Bayi butuh 9 bulan, setahun baru bisa jalan. Bulan kelima Nabi Muhammad SAW udah bisa jalan sallallahu alaihi wasallam. Bulan ke-8 udah bisa ngomong. Bulan ke-8. Bulan ke-9 udah bisa bicara dengan fasih. Udah bisa jawab. Kalau kita bayi sekarang nih ngomong cuma gitu-gitu doang. Paling ketawa doang. Bulan ke-10 udah bisa melempar anak panah dengan tepat sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ini luar biasa daripada kejadian yang teramat luar biasa dalam asuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Halimah ini kalau jalan sama Rasulullah, setiap jalan pasti tercium bau aroma yang teramat luar biasa.
aroma wangi yang teramat luar biasa. Bahkan ketahuan mana rumah yang dimasukin oleh bayi Muhammad dan mana yang tidak. Itu ketahuan banget. Karena apa? Karena kecium daripada bau aroma misiknya. Dan banyak orang yang meyakini daripada barokahnya Rasulullah. Orang-orang kafilah, orang-orang Bani Sa'ad ini banyak sekali yang meyakini keberkahannya Rasulullah. Kalau ada yang sakit nih di kalangan Bani Sa'ad, maka mereka semuanya minta tangannya Rasulullah itu dipegang kepada yang sakit, maka akan sembuh dengan seketika. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika usia 5 tahun, nah ini Rasulullah dilawat dari bayi sampai usia 5 tahun bersama Ibu Halimah. Dan ketika mereka menggembala domba agak jauh dari rumah, dan di siang hari yang terik, tiba-tiba ada dua orang lelaki yang berpakaian putih. Mereka membawa Nabi Muhammad SAW agak jauh. Kemudian Abdullah, saudaranya Rasulullah sepersusuan ini, pulang. Begitu pulang, mau balik lagi, nemuin Nabi Muhammad kok nggak ada. Muhammad kok nggak ada gitu. Akhirnya dia nangis minta tolong, cari kemana-mana. Akhirnya cari ketemu. Dia mendapati bahwa Rasulullah lagi duduk termenung. Maka Halimah bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau duduk seorang diri?" Maka Nabi Muhammad pun menceritakan kejadian tersebut. Mula-mula ada 2 orang lelaki berpakaian serba putih datang mendekatiku, yang mana lelaki itu seraya berkata, ini anaknya nih. Habis itu dibawa Nabi Muhammad SAW, dibaringkan, dan salah seorang memegang tubuhnya Rasulullah, dadahnya dibelah, dan mereka mengambil sesuatu. Nah, ini Rasulullah nggak tahu ini yang diambil ini apa. Dan setelah selesai mereka pergi, dan kata Nabi, aku nggak tahu mereka pergi kemana, dan aku ditinggalkan di sini seorang diri. Wah, Halimah shock, takut, karena nggak tahu ini kejadian apa. Tapi mereka yakin bahwa bayi Muhammad ini ataupun Muhammad kecil ini nggak mungkin bohong, karena dari kecil sudah tertanam dalam dirinya Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin, orang yang dipercaya. Sehingga akhirnya mereka balikan ke ibunya, balikan kepada Sayyidah Aminah. Tadinya nih, kalau bisa Nabi Muhammad jangan pulang dulu. Biasanya kan 3 tahun udah dibalikin, tapi Nabi Muhammad sampai tahun ke-5 baru dibalikin sama Halimah As-Sa'diyah. Yang lainnya 3 tahun udah dibalikin udah. Sampai jadi dari bayi, mungkin dari persusuan sampai umur 3 tahun, 4 tahun udah. 3 tahun biasanya balikin. Tapi Nabi Muhammad sampai tahun ke-5. Saking betahnya Halimah ditinggalin, jangan pulang-pulang nih kalau bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah haditsatus syaqqis sadar. Kalau di dalam tarikh disebutkan itu sebagai hadits kejadian dibelahnya dadanya Rasulullah. Dan ini sebenarnya juga termasuk dalam salah satu ayat yang sangat luar biasa, alam nasyrah laka sadrak. Nah, ini salah satu juga, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ini surat Al-Insyirah. Salah satunya mengingatkan kembali, merewind daripada memorinya Rasulullah mengenai kejadian dibelahnya dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para alim ulama di dalam beberapa kitab, diantaranya kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, bahwa haditsatus syaqqis sadar, dibelahnya dadanya Rasulullah ini bukan hanya sekali, tapi hampir 4 kali. Hampir 4 kali. Yang pertama adalah ketika umurnya Rasulullah SAW ketika 5 tahun tadi. Yang kedua ketika 10 atau 20 tahun. Dan yang ketiga ketika dimulai pertama kalinya wahyu.
bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kelima, yang keempat itu ketika Isra wal Mi'raj. Nah, ini para habaib dan juga para alim ulama banyak menyatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Di antaranya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengungkapkan bahwa di dalam tubuhnya Rasulullah nggak ada kotoran. Nggak ada kotoran bukan berarti itu dibersihkan, enggak. Tapi walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Kesucian di atas kesucian ditambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para alim ulama menengahi terhadap apa yang disimpulkan oleh para alim ulama, dibilangnya bahwa yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah halus syaitan, bagian rahmatnya Rasulullah terhadap setan. Kalau enggak nih Nabi juga memberikan rasa kasih sayangnya terhadap syaitan. Waliyadzubillah. Tapi Allah ambil melalui para malaikatnya biar apa? Biar nih setan-setan enggak dapat daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada. Ini kejadian-kejadian yang menguatkan kita bahwa Nabi Muhammad memang dipersiapkan sebagai orang terbaik yang ada di muka bumi ini. Jadi kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupannya Rasulullah seluruhnya adalah hal yang indah. Dan pernah diceritakan juga bahwa Ibu Halimah ini adalah beliau termasuk orang yang pernah mengunjungi Nabi Muhammad SAW di waktu Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan tahu ketika pulang dibekali nama Nabi unta dan juga diberikan 40 ekor kambing Rasulullah. Bahkan kalau beliau datang menghadap Rasulullah bentangkan daripada ridanya, selendangnya Nabi ini dibentangin untuk duduknya Sayyidah Halimah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dibentangkan juga sorbannya Rasulullah ketika saudara sepersusuannya yaitu Syaimah datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau termasuk salah satu tawanan ataupun tawanan perang dari perang Hunain. Akhirnya disambut sama Nabi Muhammad SAW, dimuliakan layaknya orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Memang Rasulullah pun dekat semasa hidupnya di waktu kecilnya dengan Syaimah, dengan Halimah dan lain sebagainya. Dan pada tahun ke-6 yaitu umur Rasulullah SAW waktu 6 tahun, ibunya Aminah mengajak Rasulullah untuk ke Madinah, ataupun yang waktu itu dinamakan Yathrib. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi Madinah, mengunjungi keluarga ataupun akhwal, kakek ataupun paman-paman dari sebelah ibu kakeknya. Jadi paman-paman dari sebelah ibu kakeknya, akhwal Abdul Muthalib, yaitu Bani Adi bin Najjar. Ini bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad belajar berenang di telaganya mereka. Nabi Muhammad itu termasuk orang yang pandai berenang. Makanya berenang itu termasuk salah satu hal yang sunnah. Karena Nabi Muhammad mulai bisa berenang sejak dini. Dan berenang ini tentu memiliki khasiat yang sangat luar biasa secara medis dan lain sebagainya. Dan baik bagi anak-anak tentunya untuk menghilangkan daripada asma dan lain sebagainya itu. Ini Nabi Muhammad sangat menganjurkan. Bahkan Rasulullah menyuruh kepada anak-anak kita, alimu auladakum as-sibah, ajarkan anak-anak kalian berenang. Ini berenang penting ya. Apalagi cowok itu ketahuan maconya kalau bisa berenang. Sekarang ini banyak ini kasus-kasus yang baru. Kaum mici, bukan kaum micin. Banyakan makan micin jadi mici. Laki-laki gayanya kayak perempuan, waliyadzubillah. Perempuan gayanya kayak laki. Ini akhiruz zaman, ya.
Kita ahlus sunnah wal jamaah nggak perlu ngikut-ngikut hal yang begitu. Jangan juga terdengar dan juga jangan disebarkan hal-hal yang tidak penting yang untuk hinggap ke kuping-kuping kita ataupun pikiran kita. Yang perlu hinggap ke kuping kita dan pikiran kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hal yang terhubung sama Rasulullah itu yang perlu hinggap di dalam pikiran kita. Wahakata. Dan ketika dalam perjalanan pulang, nah ini sampai ke salah satu tempat di Abwa, yang mana Sayyidah Aminah dalam keadaan kecapean, yang mana beliau ketika di Abwa menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi sebelum Sayyidah Aminah beliau wafat, beliau mandangin wajahnya Nabi Muhammad. Beliau tahu ini anaknya yatim, ditinggalkan ayahnya waktu hamil. Waktu beliau hamil gak sempat bertemu dengan ayahnya. Sayyidah Aminah nguatin terhadap baginda Rasulullah, dan ada orang-orang yang melihat hal tersebut. Sayyidah Aminah menyatakan, kullu hayyin mayyit, segala hal yang hidup bakal mati, wa kullu jadidin bal, dan segala sesuatu yang baru akan purna, wa kullu kabirin yafna, dan segala sesuatu yang besar akan hilang, wa ana mayyitah, dan aku akan menjadi orang yang wafat, wa dzikri baq, akan tetapi memori terhadapku tak akan hilang, tak akan lekang, kata Sayyidah Fatimah. Wa waladtu tuhra, dan aku melahirkan terhadap anak yang suci, anak yang luar biasa. Sampai ini orang-orang yang mengiringi Sayyidah Fatimah mendengar daripada rintihan-rintihan Sayyidah Aminah, mendengar daripada rintihan-rintihan para jin, sampai mendengar rintihan para jin. Dan ketika sebelum wafat, Sayyidah Aminah juga mandang ke wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi faraka fikallah min gulam yabnal ladzi min haumatil himami naja bi aunil malikil allam fudiya ghadata darb bisihami. Sampai beliau mengucapkan, in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'utsun ilal anami. Wahai anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai anaknya seseorang yang selamat daripada kematian, kalau benar nih, kalau benar apa yang aku lihat di dalam mimpi, engkaulah yang bakal diutus Allah bagi seluruh alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Aminah menyebutkan bahwa Rasulullah ini akan membawa daripada agama kakeknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dan dari hal ini juga banyak para alim ulama menyatakan bahwa Sayyidah Aminah dan keluarga ataupun kakeknya Rasulullah ataupun neneknya Rasulullah dan orang-orang yang dihinggapi oleh cahayanya Nabi Muhammad SAW, mereka dalam agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihis salam, sebelum daripada agama Islam. Nah, ini agama yang hanif juga yang sering kita baca dalam surat, dalam doa al-iftitah, doa iftitah. Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Agama yang hanif ini agama yang tidak ada kesyirikan, yang tidak mendustakan terhadap Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'udah. Wa hakada, sungguh tidak pantas mulut-mulut yang berkata bahwa ayah ataupun ibunya Rasulullah di neraka, ataupun ayah
ataupun ibunya Rasulullah itu orang-orang yang tidak beriman. Ini perlu mereka koreksi kecintaan mereka terhadap Rasulullah, perlu dikoreksi kembali bagaimana sunnah yang mau mereka lakukan. Tapi kalau tidak memiliki sandaran cinta terhadap orang-orang yang terhubung dengan Nabi Muhammad, ya, apalagi kita jangan sampai terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang hina, pemahaman-pemahaman yang menjerumuskan kita daripada arti cinta yang sesungguhnya, menjerumuskan kita dalam kebatilan-kebatilan yang tak pantas terhadap Nabi Muhammad, yang mestinya kita mengagungkan Rasulullah. Gara-gara pemahaman yang tidak benar ini akhirnya mengotori pemahaman cinta kita terhadap Rasulullah. Sedangkan apa ini? Sebagaimana tadi Sayyidah Aminah bersaksi bahwa Rasulullah akan membawa agama yang mana agama yang juga dilaksanakan oleh kakeknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, agama yang mengesahkan terhadap Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Wahakata, dan juga setelah sepeninggal daripada ibundanya, yang mengasuh beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga pernah diundang oleh seorang raja dari Yaman, yaitu Saif bin Yazin al-Himyari, Raja Himyar, yang mana beliau mengadakan acara terhadap perluasan acara keselamatan ataupun bertambahnya kekuasaannya. Dia ngundang Sayyidina Abdul Muttalib, tapi subhanallah beliau memberitahu para tamu undangannya bahwa ini bapaknya Nabi nih. Ini bapaknya Nabi. Nah, juga ngundang bapaknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Dia raja, dia nambah kekuasaan, tapi apa? Tapi karena dia takzim, dia tahu tentang ada rahasia yang teramat luar biasa, dia mengungkapin bahwa anak ini ngundang kakeknya Nabi ini gitu. Dimuliakan Sayyidina Abdul Muttalib pada waktu itu. Nah, di tahun ke-8 Sayyidina Abdul Muttalib wafat dan berwasiat kepada anaknya, yaitu Abu Thalib, untuk mengasuh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kecil sudah terlihat bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah ketika Abu Thalib mendekatkan wadah makanan kepada anak-anaknya berebut, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak ikut berebut, tapi menahan diri sampai akhirnya apa? Sayyidina Abu Thalib akhirnya memisahkan makanan tersendiri buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya indah. Masa kecilnya Rasulullah indah semuanya. Nah, ini dalam buku Kisah Sang Rasul kami hanya menceritakan dari awal, dari masa di asuhnya baginda Rasulullah setelah bayi sampai kepada kira-kira umurnya hampir 8 tahun. Kemudian masuk ke bab kelima, yaitu mengenai masa mudanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang muslim sejatinya harus terbakar rasa rindunya ketika mendengar kisahnya baginda Rasulullah. Dimanapun kita berada, ketika mendengar nama Rasulullah alaihi wasallam, harus terbakar dengan rindu, harus terbakar, tersayat-sayat hati kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidi Al-Habib Umar, ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Mana nih para pecinta? Mana para pecinta yang berkorban dengan cintanya, yang mereka selalu mengeluh-elukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan baginda Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan niat kami juga berziarah ke Madinah, saya bersama istri tercinta Nadia binti Zain bin Syahab,
mudah-mudahan berniat juga buat para jamaah, mudah-mudahan dipanggil ke tanah suci, ke Makkah, ke Madinah, dan khususnya berziarah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirah, dan ziarah kita juga menjadi ziarah yang makbulah, dan juga umrah kita menjadi umrah yang mabrurah, dan menjadi harapan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina, nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, ji'na لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. مولاي صل